Kita ke komoditas selanjutnya ya Pak, yang dikelola oleh ID Food. Ini juga yang sering dibahas begitu di masyarakat, yakni berkaitan dengan daging ayam atau poultry, produk-produk poultry. Baik, Bagaimana kondisinya saat ini yang dikelola oleh ID Food? Apakah memang pasokannya sudah cukup untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional? baik. Nah, saat kita bicara poultry atau daging ayam, ini adalah salah satu komoditi yang utama di kami, karena kita sama-sama tahu juga untuk kita bicara kebutuhan protein, kita bicara daging sapi, tentunya Indonesia masih kurang dan mengimpor cukup banyak dari luar. Sebenarnya kita punya sumber protein lainnya yang kita bisa penuhi dari dalam negeri. Salah satunya adalah daging ayam. Nah, untuk daging ayam ini, lewat anak perusahaan kami Berdikari, yang kami lakukan adalah membangun bisnis poultry terintegrasi. Setiap tahun kami mendapat juga amanat dari pemerintah untuk melakukan pengadaan grand parent stock untuk ayam yang kami produksi menjadi parent stock dan final stock. Kemudian yang ini akan dipelihara oleh mitra-mitra kami. Nah, kenapa kami masuk ke bisnis itu adalah juga untuk mengcover dan membantu para petani mandiri yang mungkin tidak terafiliasi dengan beberapa mitra atau perusahaan besar. Jadi untuk bantu mereka untuk bisa mendapatkan DOC dengan harga yang stabil dan terjangkau. Nah, hari ini kami sampaikan juga setelah mereka memperoleh DOC dari kami, memelihara, nah itu kami off-take kembali. Dan kebetulan saat ini lewat program cadangan pangan pemerintah yang saya sampaikan tadi, kami sejak Juni lalu juga bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional sudah mendistribusikan 1,4 juta ekor ayam per bulan kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat untuk program stunting. Jadi untuk keluarga rawan stunting. Sehingga masyarakat 1,4 juta ini bisa terbantu pemenuhan proteinnya sehingga peningkatan gizinya lebih baik. Nah, 1,4 juta penerima manfaat ini ada di 7 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, kemudian di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat. Ini bersamaan kami lakukan juga dengan salah satu produksi poultry lainnya itu telur ayam. Jadi ada 1 bulan kita menyalurkan 1,4 juta ekor ayam dan 1,4 juta pack telur ayam. Nah, ini akan sangat membantu selain kepada keluarga penerima manfaat, juga menjadi cara ID Food untuk bisa membantu membangun kemitraan dengan para peternak mandiri. Karena baik ayam maupun telur yang kita salurkan, ini kita dapatkan dengan bermitra dari para peternak mandiri yang ada di 7 provinsi tersebut. Nanti target kita ke depan untuk kita mengusulkan ke pemerintah agar program untuk keluarga rawan stunting ini juga bisa dilaksanakan di seluruh provinsi di 38 provinsi. Sehingga siklus close loop dari poultry yang terintegrasi yang ada di pemerintah lewat BUMN ini bisa berjalan baik. Kami memproduk DOC, bermitra dengan peternak, peternak menghasilkan ayam dan telur, BUMN kembali menjadi off-takernya, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat lewat beberapa program pangan. Sehingga dengan ini, target salah satu yang menjadi keuntungan adalah kita bisa membantu masalah yang ada di peternak, di mana kurang lebih 2 atau 3 kali setahun, biasanya peternak ini mengalami masalah turun harga yang jauh di bawah HPP mereka. Jadi di program ini kami berkomitmen untuk juga melakukan pembelian ke mitra peternak kita itu sesuai dengan harga pembelian pemerintah, walaupun harga pasar menunjukkan bahwa harganya di bawah itu. Ini dengan inilah cara kita juga melindungi para peternak agar mereka bisa tetap menjual, memproduksi, itu tidak rugi, Pak. Gitu. Jadi ini salah satu peran BUMN untuk bisa membantu dan menjaga kesejahteraan mitra kita. Dan ini juga menjadi salah satu dari 3 objektif pembentukan ID Food, yang itu yang kedua, membantu inklusivitas para petani, peternak, nelayan yang menjadi mitra kita. Oke, Gitu, baik. Mbak. Kontribusi ID Food untuk ketahanan pangan nasional lewat diversifikasi sumber protein. Betul. Tadi Pak Frans sudah menyebutkan soal daging, kemudian ayam, telur, dan satu lagi mungkin yang boleh dibahas adalah ikan, Pak.
Baik. Bagaimana kondisi produksi ikan di perusahaan-perusahaan yang di bawah ID Food saat ini? Baik. Jadi ikan ini lewat anak perusahaan kami, perusahaan Perikanan Indonesia, Perindo, saat ini memang lebih berfokus kepada perikanan tangkap, bukan budidaya, lewat cabang-cabang Perindo, terutama yang ada di Indonesia Timur, seperti di Bacan, Bitung, kemudian di Papua. Nah, yang kami lakukan saat ini untuk mendukung produksi dan kemitraan adalah pada saat melakukan off-take ikan, kami sebagian ikan itu kami juga lakukan pembelian dari mitra-mitra nelayan, juga dengan harga yang terjangkau. Nah, saat ini memang kalau kita bisa bicara perikanan tangkap, kita adalah negara pengekspor wild capture nomor 2 terbesar di dunia setelah China. Jadi untuk ikan itu tidak ada isu kita kekurangan ikan. Yang menjadi PR kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bisa mengkonsumsi ikan lebih baik dan lebih banyak sebagai alternatif protein di samping daging. Dan untuk ikan, ini kita bisa dapatkan secara mudah dan mengolahnya juga mudah gitu ya. Dan ke depan harapan kami nanti juga bisa bermitra dengan pemerintah untuk bisa tentunya membuat beberapa program, salah satunya lewat Gemar Makan Ikan untuk membantu meningkatkan konsumsi protein lewat ikan. Karena ini tersedia cukup banyak di Indonesia, Mbak. Gitu. Oke, baik Pak Frans. Itu tadi dia dialog kita untuk berbicara soal ketahanan pangan lewat kontribusi ID Food. Terima kasih Pak Frans sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Pak. Makasih Mbak Dina, terima kasih pemirsa CNBC. Selamat pagi. Ya demikian dialog kami kali ini. Saya Dina Gurni, CNBC Indonesia, Beyond Business.